Aku lagi Master Gamer dan kamu tahu nggak kalau dunia ini ternyata kecil? Kalau kamu cari di internet, dunia ini ukurannya 12.742 kilometer diameternya. Tapi kadang-kadang di tempat-tempat yang kita nggak menduga itu, kita ketemu dengan orang yang ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, dia juga kenal dengan kenalan kita. Terus kita akan bilang, oh dunia ini berasa kecil ya, bisa ketemu kamu di tempat seperti ini. Kayak misalnya dulu waktu aku masih kuliah, mungkin zaman tahun 2013-an gitu ya. Waktu itu aku datang ke kayak Manga Fest gitu di Jogja. Di sana ada satu orang yang jual buku tulisannya sendiri, buku novel, mini novel, light novel lah. Ngobrol sebentar sama mbaknya, kemudian aku nanya, gimana kabarnya temanku, teman SMA aku maksudnya. Aku tahu bahwa mereka berdua itu satu kampus di ITB dulu. Terus dia bilang, oh kamu temannya si ini ya? Iya, aku temannya dia. Kalau Mbak Ling nonton, halo. Atau misalnya kayak di SMA, aku dengan salah satu teman sekelasku, dia bilang sama aku, kalau kamu nakal, nanti aku lapor bapakku, biar dia laporin ke II-mu, katanya gitu. Ternyata bapaknya temanku ini sama II-ku itu sekantor kerjaannya, jadi mereka kenal. Wow, oke, dunia itu kecil. Aku masa SMA relatif nakal memang. Tapi dengan tanda kutip diancam seperti itu pun juga nggak akan ada ceritanya aku jadi nggak nakal. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih masnya cerita kayak begini? Ini penting nggak sih cerita begini? Karena cerita yang ini, sejauh ini tadi tentang dua contoh itu yang akan menjadi topik bahasan kita hari ini. Kamu udah tahu topik bahasan kita apa? Tadi aku udah sempat sebut malah nama kartu yang akan kita bahas hari ini. Dunia kecil, small world. Reveal one monster in your hand. Choose one monster from your deck that has exactly one of the same type, attribute, level, attack, or defense. And manage to reveal monster from your hand face down. Then add from your deck to your hand one monster that has exactly one of the same type, attribute, level, attack, or defense. It's the monster chosen from your deck, and manage the card chosen from the deck face down. You can only activate one small world counter. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak siapa yang ada di artworknya Small World? Namanya S-Force Justify. Boss monsternya S-Force yang solo gate-nya baru drop kemarin itu. Coba main di situ kalau mau kenalan sama dia. Oke, jadi itulah penjelasannya untuk kartu Small World. Udah jelas kan? Tadi udah dibacain teks kartunya, itu efeknya itu sangat literal seperti yang ada tertulis di efek kartunya. Jadi asal ikutin itu aja sama persis, udah kamu harusnya lancar pakai Small World. Makasih udah nonton. Ya kali udah jelas efek kartunya. Small World itu efeknya ngapain? Tetap aja, walaupun satu blok teks tetap nggak menjelaskan apapun. Jadi nggak apa-apa, biar aku yang jelasin aja. Jadi pada dasarnya gini, pertama kamu aktifin Small World, kemudian lawan Chain Ash. Resolving Small World itu gini, dari tangan, reveal monster A. Kemudian dari deck, reveal monster B. A, di banish face down. Oke. Kemudian dari deck lagi, tarik monster C. Kemudian monster B, di banish face down. Urutan kejadiannya udah jelas ya. Jadi sebetulnya resolving small world itu nggak terlalu susah. Masalahnya adalah ini. Monster A yang kamu reveal dari tangan dan monster B yang kamu reveal dari deck itu harus ada satu yang sama dan hanya tepat satu yang sama antara 5 hal ini. Level, attribute, tipe, attack, dan defense. Begitu juga monster B yang reveal dari deck, sama monster C yang ditarik ke tangan. Itu harus ada satu yang sama, dan hanya boleh tepat satu yang sama, antara level, attribute, tipe, attack, dan defense. Jadi, susahnya itu di situ. A ke B harus ada satu yang sama, dan B ke C harus ada satu yang sama, dari 5 hal tadi itu ya. Tapi, antara A sama C itu boleh banyak yang sama kalau mau. Bahkan kamu bisa small world ke dirinya sendiri. Jadi monster A ke monster B, kemudian ke monster A lagi. Itu agak bodoh sih, tapi kalau kamu mau ya bisa. Kalau mau kartu yang paling mirip dengan small world secara fungsional, mungkin Signet Mining kali ya. Discard 1, search Cybers apapun. Mungkin perbedaan yang lebih spesifik itu kalau Signet Mining bisa graveyard setup, tapi kalau Small World itu nggak bisa karena dua-duanya di banish face down. Walaupun secara card advantage murni, dua-duanya sama-sama -1. Tapi juga perlu diingat bahwa Small World bisa nge-search monster apapun di deckmu, asal dengan bridge yang tepat. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selain itu mungkin bisa dibandingkan dengan Prosperity kali. Karena Prosperity itu kamu nge-search sampai 6, kemudian kamu boleh narik apapun 1. Dan memang banyak juga deck yang bawa Prospi, juga mau bawa Small World. Emang sih Prospi itu nggak -1 kayak Small World. Tapi Prospi itu cuma bisa nyari 6 dari deckmu. Kamu nggak bisa nyari kartu yang spesifik. Kalau kamu mau nyari kartu yang spesifik, tetap butuh Small World. Tapi kamu bisa pakai Prospi sebelum kamu pakai Small World. Misalnya kamu butuh starter lainnya yang kamu bisa search pakai Small World. Atau kamu pakai Prospi itu cuma untuk umpan Ash, supaya Small World-mu nggak di Ash. Walaupun nge-Ash Small World itu
kayaknya kurang bagus deh. Karena kalau kamu nge-Ash Small World, lawannya nggak sempat -1. Teorinya sih lebih bagus nge-Ash monster yang di Small World-nya dia daripada nge-Ash Small World-nya sendiri. Tapi mungkin kadang-kadang play itu bisa muncul, entahlah. Kalau ada dua hal yang perlu diingat dari Small World. Yang pertama itu adalah Small World itu secara teknis -1 secara card advantage. Kenapa Small World -1? Karena kamu butuh monster dan Small World-nya sendiri. Dua kartu cuma jadi satu yang kamu butuh. Jadi pastikan kalau monster yang kamu tarik, yang kamu search lewat Small World itu bisa mengembalikan card advantage-mu yang -1 tadi. Karena itu biasanya deck-deck yang bawa Small World ini adalah deck-deck yang main one card combo. Mad Mech, misalnya pakai Circular, bisa dicari pakai Cyanide Mining, bisa dicari pakai Alum Version kalau perlu. Kalau nanti ada Spirit Engine yang level 4, Aratama Sakitama, itu lebih enak lagi. Kalau enggak, alternatifnya ya pakai Small World. Kalau Circular bisa resolve dan bisa full combo, Mad Mech itu udah enak banget, ya kan? Jadi Small World itu perannya penting di dalam deck-deck yang butuh one card combo, di mana ada satu kartu yang harus resolve, nggak bisa nggak, kalau kamu mau full combo. Jadi itu adalah kasus deck yang butuh Small World. Kasus yang kedua adalah kalau decknya itu bisa nge-bridge dari starter apapun ke starter apapun. Duplikat starter yang kamu tarik di tangan itu bisa diubah menjadi starter lainnya. Kayak misalnya Blackwing. Why don't we play Blackwing? Di mana monsternya semuanya itu Darkwing Beast, tapi kamu pakai beberapa starternya. Misalnya Sudri dan Simoon. Dua itu starter paling pentingnya. Kamu bawa 3 masing-masing. Dan kalau bisa, kalau dua-duanya ada di tangan, ketika Simoon normal summon, kamu bisa nge-search nama Blackwing yang lain pakai Black Whirlwind-nya. Nggak harus Sudri, ya kan? Kemudian nanti Sudri normal summon, search lagi lainnya. Jadi secara card advantage, -1 dari Small World itu nggak masalah. Karena kamu bisa nguntungin balik lebih gede lagi. Itu contoh yang kedua, deck yang mau bawa Small World. Antara deck yang one card combonya sangat penting, atau deck yang bisa nge-bridge dari semua starter ke semua starter. Itu paling cocok. Dari tadi aku ngomongin soal bridge. Bridge itu adalah konsep yang paling penting di dalam Small World. Tapi apa itu bridge? Bukan itu. Ya kayak begitu, tapi nggak seliteral itu. Bridge itu adalah kartu yang menjembatani antara kartu A yang kamu reveal di tangan, terus banish, B banish, dan kartu C. Dengan kata lain, bridge-nya itu adalah kartu B yang kamu reveal di deck. Karena ini yang menghubungkan kartu A dan kartu C. Nah itu doang. Bridge itu adalah kartu kedua yang kamu reveal. Tapi kalau misalnya balik ke contoh tadi, kartu A ke kartu B harus ada satu yang sama, kartu B ke kartu C harus ada satu yang sama. Artinya kartu B ini harus ada satu yang sama dengan A, dan satu yang sama dengan C. Karena fungsinya bridge ini adalah untuk di-banish sebagai kartu B dari deck, maka bridge ini bisa dibilang garnet. Kalau ada di deck, kamu bisa pakai Small World, A ke B ke C. Tapi kalau sampai ketarik ke tangan, nah itu yang jadi masalah. Maka bridge yang bagus adalah bridge yang bisa memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, bridge-nya itu bisa berguna walaupun ketarik sekalipun. Small World-mu mati, tapi bridge-nya bisa kamu pakai. Misalnya bridge-nya itu hand trap, bridge-nya itu kaiju, bridge-nya itu tag option lainnya, itu bisa berguna. Misalnya yang paling umum itu Droll, Win Spellcaster level 1, kombinasi yang agak jarang. Atau misalnya Didi Crow, Darkwing Beast, atau Veiler. Sebagai contoh bridge lainnya, Dynatherium, level 4, Win Beast. Kartu-kartu hand trap standar macam Ash Blossom, Ghost Ogre kadang-kadang kepake di deck Fire atau level 3 gitu. Atau yang defense 18 relevan. Atau yang attack-nya 0. Oh yang ngomong-ngomong sedikit tips saja. Monster kayak Crash Fear Mode yang attack atau defense-nya tanda tanya itu dianggap tidak sama dengan 0. Artinya attack defense 0 itu ya bisanya cuma ke 0 doang, tapi attack defense tanda tanya bisa juga ke attack defense tanda tanya. Jadi kayak misalnya Sphere Mode ke Grand Maju itu bisa. Archfiend Eccentric juga kadang suka dipakai sebagai bridge. Aku dulu ingat pernah nyoba pakai deck Exosister, bawa Ishizu untuk bridge-nya juga Small World. Exosister apapun, pindah ke Ishizu, pindah ke Martha. Levelnya sama-sama 4, yang lainnya beda semua. Di kasus yang kedua, bridge-nya itu secara organik terintegrasi di dalam deckmu. Misalnya, dulu kalau nggak salah ingat Mad Mech itu bisa bawa Dodgecaper deh. Jadi itu separuhnya Garnet, separuhnya bagian dari deck itu secara organik. Yang lebih bagus lagi kalau bisa nge-bridge pakai Maxi.
Di deck Madolche bisa nge-bridge pakai Maxi, karena monsternya Earth semua, dan nggak ada yang Insect level 2. Kalau mau tips untuk milih bridge yang bagus itu, coba pertama pertimbangkan Kaiju dulu. Yang mana yang kira-kira cocok? Kayak misalnya di deck Blackwing, Kaijunya pakai Radiant. Karena Radiant itu juga berfungsi sebagai bridge. Dia kan dark, level tinggi, tapi Fin, attack defense-nya juga lumayan tinggi. Sementara starternya Blackwing itu ya semuanya dark, tapi Wing Beast, levelnya rendah, attack defense-nya juga cenderung rendah. Jadi pakai Radiant itu bisa nge-bridge dari apapun ke Radiant ke apapun. Sama satu lagi, mungkin untuk mempermudah hidupmu, dalam mikirin bridge itu, melihat attribute, tipe, dan level itu paling gampang. Attack defense itu yang agak sedikit susah. Pada dasarnya terserah sih kamu bridgingnya itu mau pakai apapun. Biasanya level, tipe, attribute itu lebih gampang untuk bridging daripada attack defense. Tapi attack defense itu kalau kamu bisa nyari bridge-nya, bisa jadi lebih solid. Selain itu aku cuma bisa bilang, tips terakhir ya banyak-banyak belajar tentang bridge aja. Tanya-tanya teman, ngecek-ngecek di forum, ngecek deck orang, dan lain-lainnya. Nah yang terakhir ini aku mau nunjukin 2 website yang berguna buatku dalam mempelajari Small World ini. Karena kemarin itu ketika aku research, kemudian aku ketemu 2 website ini, aku rasa mungkin juga akan berguna buat teman-teman kalau mau mempelajari lebih dalam tentang Small World ini. Website yang pertama itu ini, smallworld.yugiohapi.com. Di sini itu ada deck optimizer, kemudian ada result effect, dan ada bridge finder. Kamu bisa misalnya upload YDK decklist, kamu bikin di Edo Pro, kemudian kamu upload ke sini. Kemudian nanti dia akan nunjukin dari kartu apa, bisa bridge kemana, kemudian buat narik apa. Contohnya gini ya. Ini aku masukin deck Exosisterku dan dia bisa langsung baca. Dari Martha, bridge ke Aratama, bridge ke Alice, Sakitama, Exosister nama lainnya, atau Ash. Alice juga sama, seperti itu. Kita bisa atur di atas, kita bisa setting, misalnya mau diganti ke most important cards to add. Yang paling penting di Exosister itu, setelah rank 4 Spirit Engine itu nanti keluar, Aratama dan Exosister Martha. Pakai Aratama itu baru Exosister bisa jadi one card combo. Kemarin teman-teman ada yang nanyain, Martha tolong di-ban di ban list gladiatorial kita karena Martha itu one card combo. Enggak, Martha itu belum one card combo. Aratama yang one card combo. Kapan-kapan aku jelasin. Tapi intinya di sini kamu bisa Alice, Aratama, Martha. Ya kan? Sakitama, Aratama, Martha gitu. Kamu bisa bridging ke situ misalnya. Jadi langsung kelihatan di sini bridge-nya seperti apa, kita nggak perlu ngitung. Resolve effect itu kalau kamu klik di sini, kemudian kamu reveal Aratama, itu ya cuma untuk ngetes aja. Pada dasarnya lebih bagus optimizer sih daripada resolve effect kalau kamu cuma mau tahu. Kalau kamu masukin Small World ke deck ini tanpa perubahan, kartu apa aja yang bisa kamu dapatkan pakai Small World tersebut. Tanpa masukin bridge tambahan yang garnet dari luar. Nah kalau untuk bridge finder itu kamu bisa misalnya masukin nama kartu apapun di sini, kemudian ini kartu yang kamu reveal di tangan, kemudian kartu yang mau ditarik dari deck itu masukin di sini. Tapi hasilnya ya jadi kayak begini. Misalnya aku masukin Martha, yang kamu reveal itu Keldo lah, tapi listnya jadi panjang banget gitu. Ini kan nggak berguna dengan list seperti itu. Kalau kamu mau nyari bridge spesifik, mending saranku pakai ini, esd0313.github.io/smallworldsearcher. Ini websitenya. Di sini kamu bisa tinggal ketik namanya Exosister Martha, kemudian dari Keldo. Pakai cara yang sama, kamu bisa Keldo ke Martha ya. Bridge-nya itu bisa pakai salah satu dari semua ini. Tapi enaknya di sini itu, walaupun results-nya 1000 lebih, kamu bisa spesifikkan dengan pemilihan levelnya. Mau level berapa, mau attribute apa, atau mau pakai tipe apa gitu. Walaupun dua website ini sebetulnya kurang bagus kalau untuk nyari bridge. Jadi bridge itu tetap cara yang paling efektif adalah tanya teman. Kalau mau pakai deck ini, bridge-nya apa yang cocok? Siapa tahu dia bisa bantu mikirin. Karena kalau enggak, dua kartu ini aja bridge-nya banyak banget, ya kan? Untuk tips terakhir, mungkin teman-teman dengan latihan itu bisa makin lama makin menguasai Small World. Kalau mau buat latihan itu, kamu bisa balik di Small World ini. Ini namanya Small World Challenge. Di sini kamu aturannya itu selama 15 menit, kamu dapat beberapa round, kamu dikasih kartu A dan kartu C, kemudian kamu disuruh cari bridge-nya apa. Setiap pasang kartu itu kamu punya waktu 1 menit, dan kalau kamu salah 3 kali, game over. Kalau kamu bisa secepat-cepatnya, poinnya makin tinggi. Misalnya begini, aku contohin ya, start game, klik aja. Nah, antara dua ini, Anomaly Aztec Mass Golem dan Rescue Ace Fire Attacker. Bisa dicari yang Earth level 6, atau yang Fire level 4. Yang Fire level 4 itu adalah Statue of the Inferno.
Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Defense-nya sama. Defense-nya sama, nggak boleh. Jadi, aduh aku nggak tahu. Apa ya? Machine, Earth Machine. Machina, Citadel. Earth dan Machine. Misalnya begitu. Lanjut. Destiny Hero Departed sama Armor Fate's Wrath. Dark level 4 bisa. Dark level 4 itu apa? Barrier Statue lagi, attack-nya 1000. Earth Warrior mungkin bisa. Warrior Lady of the Wasteland. What? Oh, levelnya sama. Oke. Dark level 2. Life Twin Lila. Wait, what? Oh, defense-nya 0. Sama-sama 0 defense-nya. Kalau ada yang defense-nya 0 tapi semuanya beda, apa ya? Failure? Haha, efek failure bisa. Aku ingat attack defense-nya 0. Ritual Raven dan Metabo Shark. Fish. Dark Fish ada nggak? Water Fiend. Nggak. Water level 4. Dark level 4. Dark level 4 itu ya Barrier Statue. Barrier Statue of the Abyss. What? Oh, sama-sama Fiend. Aduh. Nggak bisa. Crow. Apa? Nggak tahu. Lewat. Antasos. Light level 4. Win level 5, Machine. Beast Warrior yang win. Apa ya Beast Warrior yang win? Atau Light level 5 bisa sih. Light level 5 itu Cyber Dragon. Itu Light level 5. Oh, dia Machine. Light level 5 non-Machine. Light level 5 non-Machine. Atau Beast Warrior win. Win Beast Warrior itu Ancient Warriors. Aku lupa yang mana. Chaude? Enggak. Zugekong? Oh alah, bintangnya sama. Oke, itu gagal 2 kali. Worm Opera, Light ke Dark, atau bintangnya Dark level 2 tapi tidak Fiend. Atau pakai itu tadi, Archfiend Eccentric. Tadi aku bahas di video malah lupa. Nah, itu bisa. Earth Dinosaur. Earth Dinosaur itu apa ya? Kalau nggak Fire level 3 juga bisa, tapi Fire level 3 aku nggak inget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang 9. Astaga. Atau Fire Dragon aja. Mask Dragon. Bintangnya sama. Aduh. Unmasked Dragon tadi. Ya, itu bisa. Doom Shaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 level 6 ke Gem Elephant. Dark bintang 3 kayaknya bisa. Cheer bisa. Jadi jenis-jenisnya kayak begitu. Kalau kamu latihan banyak, makin lama kamu makin nangkep konsepnya. Small World itu bridgingnya seperti apa. Aku akan lanjutin ini sedikit sebentar aja, tapi video ini udah sampai di sini aja. Makasih udah nonton, bye-bye.